Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Bu Maliha. Hari ini Bu Maliha akan membahas soal-soal penilaian tengah semester untuk anak-anak kelas 4. Mari kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Langsung di soal yang pertama. Surat yang berisi tentang pasukan gajah yang dihinakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berusaha menghancurkan Ka'bah adalah surah A. Al-Kautsar, B. Al-Ikhlas, C. Al-Kafirun, D. Al-Fil. Jawabannya adalah Al-Fil, D. Kita lanjut di soal yang nomor 2. Bunyi penggalan ayat di bawah ini adalah A. Wa arsala alaihim, B. Fi jidha hablum, C. Ma'a rabbuka, D. Ka'asfim ma'kul. Kira-kira mana nih jawabannya? Iya, yang betul yang A. Wa arsala alaihim. Soal nomor 3. Perhatikan ayat berikut ini. Arti dari ayat tersebut adalah A. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. B. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka? C. Dia mengirimkan kepada mereka burung ababil. D. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Kira-kira jawabannya apa? Iya, jawabannya A. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itu merupakan arti dari surat Al-Fil ayat yang kelima yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Malaikat ini dikenal dengan nama Ruhul Qudus, bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat ini bernama A. Malaikat Malik, B. Malaikat Ridwan, C. Malaikat Jibril, atau D. Malaikat Mungkar. Ayo, malaikat siapa? Iya, betul sekali, malaikat Jibril. Nama lainnya Ruhul Qudus. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Soal berikutnya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada adalah arti dari A. Iman kepada nabi, B. Iman kepada kitab, C. Iman kepada malaikat, D. Iman kepada hari kiamat. Anak-anak bisa melihat ada kata kunci meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat. Nah, kata-kata malaikat itu sebagai kuncinya ya. Berarti ini pengertian dari ya, C. Iman kepada malaikat. Soal berikutnya. Berikut ini adalah pernyataan yang benar kecuali A. Malaikat makhluk gaib, sedang manusia tidak. B. Malaikat selalu bertasbih, sedang manusia ada yang bertasbih, ada yang tidak. C. Malaikat memiliki hawa nafsu, sedang manusia tidak. D. Malaikat selalu mentaati perintah Allah, sedang manusia ada yang taat, ada yang tidak. Nah, kita coba analisis ya. Yang A. Malaikat makhluk gaib, betul. Sedang manusia tidak, karena manusia itu makhluk nyata yang bisa dilihat secara langsung oleh panca indera kita. Berarti yang A benar ya.
Kemudian yang B, malaikat selalu bertasbih. Betul. Manusia ada yang bertasbih, ada yang tidak. Betul sekali. Yang C, malaikat memiliki hawa nafsu. Nah, ini salah ya, karena malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Jadi jawabannya yang benar yang C. Soal nomor 6. Membaca, membuka jendela titik-titik. A. Rumah. B. Sekolah. C. Dunia. D. Kamar. Wah, ini mudah sekali ya. Jawabannya yang benar adalah yang C. Jadi membaca itu dapat membuka jendela dunia. Wawasan kita menjadi semakin luas. Masih semangat ya? Kita lanjutkan di soal nomor 7. Posisi yang tepat saat membaca adalah A. Duduk di kursi, punggung tegak lurus. B. Tiduran di tempat tidur. C. Kepala diletakkan di meja. D. Tidur tengkurap di depan TV. Nah, apa ini kira-kira? Ya, yang paling benar adalah yang A. Duduk di kursi, punggung tegak lurus. Itu adalah cara membaca yang benar posisi tubuh kita. Sehingga jangan sampai kita membaca sambil tiduran, apalagi sambil tengkurap di depan TV ya. Kasihan mata kita. Soal berikutnya, berikut ini contoh perilaku pantang menyerah adalah A. Berhenti belajar kalau menemui kesulitan. B. Tidak mau melakukan pekerjaan jika menemui kesukaran. C. Tidak mau bertanya karena malu. D. Terus belajar dan berusaha saat menemui kesulitan. Ingat, pantang menyerah itu ada artinya tidak mudah menyerah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Terus belajar dan berusaha saat menemui kesulitan. Kita lanjutkan di soal nomor 9. Seseorang yang mempunyai sifat rendah hati apabila disapa dengan sapaan buruk akan membalas dengan A. Berdiri dan membisu. B. Menyapa dengan wajar. C. Sapaan yang sama. D. Sapaan dan salam. Mana nih yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang D. Sapaan dan salam. Orang yang rendah hati pasti akan menjawab salam dan juga sapaan dari orang lain ketika bertemu. Soal yang terakhir, anak-anak perhatikan manfaat yang dapat kita peroleh dari perilaku hidup hemat dan sederhana adalah A. Semua keinginan dapat terpenuhi pada masa sekarang. B. Dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang. C. Menjadi salah satu cara agar cepat kaya. D. Bisa peduli pada sesama manusia di sekitar kita. Mana nih manfaat dari hidup hemat? Iya, jawabannya yang tepat adalah yang B. Dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Terima kasih telah mengikuti pembahasan soal-soal PTS untuk anak-anak kelas 4. Semoga bermanfaat. Bu Malia akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.